gereja itu nggak ada rohnya, gereja nggak ada roh kudusnya. Jangan. Siapa percaya Yesus adalah Tuhan, ada roh kudus di dalam diri orang itu. Baptisan roh kudus itu bukan nambahin roh kudus. Roh kudus itu nggak ada size small, medium, large. Baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa roh, itu yang berubah kitanya. Kita buka sama-sama di 1 Korintus pasal 14 ayat 22 sampai 25, kita baca bersama-sama ya. Karena pendek ayatnya, kita baca aja. Baca dengan suara keras dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu, karunia bahasa roh adalah tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan dan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Ayat 25. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Saya baru tahu kalau ada air merek GMS Jakarta Barat. Haleluya. Nah, ayat-ayat ini banyak disalahguna dan di luar konteksnya. Kita harus mengerti bahwa Korintus itu gereja yang mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, lalu mereka tidak tahu bagaimana memakai karunia itu dengan bijaksana. Semua digunakan di luar konteksnya, tidak pada tempatnya. Ayat ini tidak menentang pemakaian bahasa lidah di dalam ibadah, malah justru membenarkan caranya. Kita melihat sekarang fungsi, purpose daripada bahasa roh, karena ini adalah karunia yang dahsyat. Saya nggak perlu ulang, kebaktian tadi semuanya kami sudah bahas. Bahwa bahasa lidah itu penuh dengan guna. Luar biasa faedahnya. Dengan atau tanpa ini ada sesuatu yang missing loh dalam hidup kita. Memang jangan sampai ekstrim ya berkata kalau orang tidak berbahasa roh, orang itu tidak punya Roh Kudus. Siapa bilang? Jangan all or nothing. Gereja itu nggak ada rohnya, gereja nggak ada Roh Kudusnya. Jangan. Siapa percaya Yesus adalah Tuhan, ada Roh Kudus di dalam diri orang itu. Baptisan Roh Kudus itu bukan nambahin Roh Kudus. Roh Kudus itu nggak ada size small, medium, large. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, itu yang berubah kitanya. Seperti masuk dimensi kuasa. Ada dua pemahaman gereja, singkat cerita. Pemahaman gereja yang ke satu adalah gereja tradisional biasanya. Baptisan Roh Kudus itu ya pengalaman lahir baru. Jadi Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Tanda baptisan Roh Kudus ya buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Iya sih, tapi jangan dicampur baurkan. Gereja kita percaya ini adalah berkat kedua setelah orang percaya. Berkat susulan yang bisa terjadi saat orang itu lahir baru sekalian. Hari-hari ini kami melihatnya. Orang terima Tuhan, dibaptis di kolam baptisan, padahal baptisan air. Dia mengalami baptisan supranatural juga bersamaan. Tapi dua baptisan yang beda. Satu baptisan air, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptismu dengan air, tapi dia yang datang sesudah aku, buka tali kasutnya aku tidak layak, dia membaptismu dengan Roh Kudus dan dengan api. Saya melihat berkali-kali orang di kolam baptisan sebelum nyemplung atau pada waktu di dalam air itu, dia berbahasa lidah pisan sekalian. Tapi tetap itu adalah berkat susulan, yang pasti orang tidak akan mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh jikalau dia nggak percaya Yesus. Bisa jadi berkat susulan kejadiannya di lain waktu, seperti Samaria, mereka terima Tuhan dulu. Orang lumpuh berjalan, Filipus ke sana, lalu dua rasul besar Yohanes dan Petrus datang dari gereja pusat, tumpang tangan, mereka kepenuhan Roh Kudus. Efesus juga ada 12 murid Yohanes Pembaptis, mereka ditumpangi tangan sama Paulus, mereka terima Roh Kudus. Cornelius terjadinya bersamaan, sekalian pada waktu dia terima Yesus, dengar khotbah dari Petrus, hari dia lahir baru, boom, dapat baptisan Roh Kudus. Gak apa-apa sih, gereja dengan gereja bisa beda, tapi ini tidak membuat satu gereja sesat, tidak membuat gereja satunya lagi harus kurang rohani. Enggak sih, enggak apa-apa, karena ini enggak pengaruh keselamatan. Tapi gereja kita percaya baptisan Roh Kudus itu dengan tanda berbahasa roh.
Orang berbahasa roh atau tidak, semua kita tetap harus berbuah-buah Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera. Wong orang berbahasa lidah aja masih bisa jatuh dalam dosa dan amoralitas kok. Karena baptisan Roh Kudus itu tidak membuat kita kebal terhadap dosa. Purpose-nya adalah doa. Ini adalah baptisan kuasa. Baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh adalah kuasa doa dan kuasa berani bersaksi. Itu fungsi. Jadi nggak membuat satu gereja dengan yang lainnya seharusnya berdebat. Kalau mereka nggak mau, nggak apa-apa. Ada gereja yang percaya ini lahir baru. Kita percaya ini adalah pemberian Allah. Baptisan ini adalah berkat kedua. Sekali lagi bisa terjadinya sekaligus seperti Cornelius, atau bisa terjadinya nanti seperti Efesus. Gereja kita percaya this is a second blessing. Ini nggak pengaruh keselamatan. Dan ini perbedaan di antara gereja tentang hal ini tidak di level kesesatan. Makanya itu hari ini, seharian ini saya jelaskan secara logis bahasa roh itu apa, dengan tujuan supaya bukan supaya kita berteologiaria atau berdoktrin-doktrin saja, dengan tujuan supaya Anda bisa menggunakannya dengan tepat. Anda mengerti itu untuk apa dan menjadi berkat. Ya. Saya nggak akan bahas lagi, singkat cerita, cuman itu aja pendirian kita. Saya sendiri pun mengalaminya sebagai susulan. Saya terima Tuhan tahun 92, 32 tahun yang lalu. Berapa waktu kemudian saya baru terima kepenuhan Roh Kudus. Bukan berarti saya nambah Roh Kudus, bukan, sayanya yang mengalami baptisan kuasa. Dimensi kuasa dibuka. Berapa waktu kemudian saya mengalami perubahan dahsyat, khususnya merombak hidup doa saya. Tuntunan Roh Kudus menjadi supranatural dalam hidupku. Dan juga keberanian untuk bersaksi, beda bumi langit sesudah dan sebelumnya. Sekarang saya mau menjelaskan satu ayat yang susah. Saya ajak Anda untuk menelusuri bersama dengan saya, hati-hati mencerna. Kita lihat sekarang di ayat yang ke-22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, katakan tanda. Bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Katakan, untuk orang yang tidak beriman. Boleh katakan lagi, bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Katakan, nubuatan adalah tanda untuk orang yang beriman. Bedakan antara gift and sign. Bahasa roh adalah tanda untuk orang yang tidak beriman atau orang yang tidak percaya Tuhan, orang ateis sekalian. Tapi bahasa roh adalah karunia untuk orang beriman. Dia tanda untuk mereka yang tidak beriman, tapi dia karunia untuk orang yang beriman. Pelan-pelan ya, cerna ya. Kenapa dia karunia untuk orang yang beriman? Seperti saya katakan, orang yang bisa berbahasa lidah itu punya kuasa doa yang tidak dimiliki dengan orang yang tidak berbahasa lidah. Tidak membuat kita jauh lebih kebal dosa, tidak membuat kita lebih rohani. Jangan pernah remehkan dan anggap, jangan pernah menghina orang yang tidak berbahasa roh loh ya, dan berkata aku punya Roh Kudus lebih banyak dari kamu. Emangnya ada berapa? Ya, bahasa roh bukan demi status tinggi rohani. Gua lebih rohani dari lu, nggak bisa. Itu nggak ada dasarnya. Tetapi orang yang berbahasa lidah punya kuasa doa yang beda. Sedangkan orang kalau nggak bisa berbahasa roh, doanya terbatas hanya di akal budinya, yang notabene tidak tahu segala sesuatu. Bagaimana bisa mendoakan lubuk hati dan rahasia manusia? Orang yang berbahasa roh itu bicara sama Allah, bicara dengan Tuhan, bicara kepada Bapa, dan mengutarakan hal-hal yang rahasia bagi manusia. Pasti orang yang berbahasa roh doanya lebih nggak terbatas. Karena orang yang berdoa dengan bahasa lidah itu berdoa untuk masa depan. Masa depan itu banyak misterinya. Dan mendoakan rahasia orang yang bahkan dia pun yang mendoakan tidak selalu harus tahu. Dan orang yang berdoa berbahasa lidah itu mendoakan dirinya sendiri, sedangkan kita aja nggak mengerti isi hati sendiri. Pasti ada sesuatu yang beda. Jadi kenapa disebut karunia bagi orang yang beriman? Kalau kita minta karunia ini, ada benefitnya. Berbahasa roh, tidak berbahasa roh, ada bedanya.
Selain itu keberanian bersaksi. Setelah orang itu mengalami baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh, beda banget. Kehidupan bersaksinya itu lain. Saya sendiri alami. Saya ngalaminya susulan ya. Sebelum itu saya sudah kenal Tuhan, saya sudah cinta Tuhan. Tetapi setelah saya ngalami baptisan Roh Kudus, beda. Saya punya keberanian untuk bersaksi dan ada kuasa. Lain banget dalam ministry. Bukan berarti saya nggak bisa grogi, masih bisa grogi, tetapi ada sesuatu. Kalau dahulu saya melayani ya gitu-gitu, tapi sekarang seperti ada suatu penyertaan secara supra alamiah, saya nggak bisa jelaskan. Itu beda loh, memang beda. Selain itu tuntunan Roh Kudus dalam hidup saya itu mengalami akselerasi dan eskalasi. Akselerasi itu percepatan, eskalasi itu mengalami peningkatan. Nggak pernah kayak gitu. Betul-betul yang namanya spirit led life, hidup yang dituntun Roh Kudus itu beda banget. Hidup spirit led, spirit filled, hidup penuh Roh Kudus, hidup dituntun sama Roh Allah itu beda. Ya. Tapi tetap sama sih, bahasa lidah atau tidak, kita semua tetap harus berbuah-buah dalam Roh Kudus. Buah nggak bisa dibuat terburu-buru, nggak bisa digesa-gesa. Nggak tiba-tiba orang berbahasa lidah langsung kasihnya sempurna, langsung dia jadi orang yang paling baik hati di seluruh dunia, kemurahan, pengendalian diri, enggak. Kedewasaan kita nggak langsung terpengaruh dengan karunia. Tapi ada suatu pengalaman dengan Tuhan itu yang beda, sungguhan. Dan itu bisa pada akhirnya secara nggak langsung enhancing the fruits. Itu bisa membuat buah-buah roh kita lebih lebat, itu iya. Karena orang yang dibaptis Roh Kudus itu peka. Dengan tanda berbahasa roh, orang itu mengalami dimensi roh. Nggak heran dia lebih dijamah, lebih mengalami zaman-zaman lebih terbuka. Di gereja yang terbuka dengan hal-hal ini, nggak kering rohani, meskipun orang bisa tetap memilih untuk kering rohani sendiri. Tapi ada lawatan. Sedangkan di gereja-gereja yang tidak terbuka, hal itu tidak diizinkan. Jadi tentunya ada efek sampingnya, bisa jadi lebih lebat buahnya. Tapi biasanya lebih dibombardir kaum karismatik kalau jatuh dalam dosa. Lebih dicerca lah. Kenapa? Padahal sebenarnya sama sih. Di gereja manapun tetap ada orang yang jatuh, tetap ada orang yang jahat, tetap ada orang yang gimana, 11-12 lah. Tapi yang karismatik jauh lebih disorot. Kenapa? Karena mereka punya kuasa. Yang satu lebih biasa, jadi nggak jadi berita. Sebenarnya yang salah bukan karismata atau bukan kasih karunia, bukan anugerah, bukan power itu sendiri. Itu oknum dan pilihan. Sekarang kita memahami bahwa kalau kita kadang-kadang lebih banyak di luar sana, di dunia gereja nih ya, karismatik itu gimana? Nggak tentu juga, nggak tentu. Sebenarnya to be fair, setiap gereja ada, setiap denominasi ada. Nah kalau semua orang bisa jatuh, saya mendingan dipakai Tuhan sekalian gitu loh. Jadi jangan jatuh, tapi mendingan saya dipakai Tuhan sekalian. Saya tidak akan menolak kasih karunia Allah, sekalipun masih ada orang yang bisa berbuat salah. Kalau bisa terima semua yang ada dalam kerajaannya, kenapa saya minta setengah? Sekarang mengerti ya, bahwa bahasa roh itu karunia untuk orang beriman, tapi dia tanda untuk orang yang tidak beriman. Coba tanya, gimana maksudnya? Tanya orang sebelahnya. Nah makanya dia nggak bisa jawab kan? Nah, saya yang jawab sekarang lewat doa ini, sudah lewat firman ini. Jadi bahasa roh adalah karunia untuk orang beriman. Dia karunia doa, karunia bersaksi, tapi dia tanda untuk orang yang tidak beriman. Aha. Di dalam ibadah penyembahan, bahasa roh di gereja kita ditempatkan pada konteks yang tepat, yaitu saat penyembahan. Waktu praise pun memuji Tuhan, kita nggak berbahasa roh, karena susah berbahasa lidah dengan beat begitu. Tapi waktu kita menyembah, ada satu titik, kita harus izinkan gereja mengalami keintiman yang tidak dikontrol manusia. Karena itu gereja kita tidak akan pernah meniadakan bahasa lidah. Gak ada Paulus berkata di pertemuan jemaat jangan berbahasa roh, tapi dia benerkan purpose-nya. Paulus itu
suruh kita untuk mengerti bahasa roh itu gunanya apa. Nah, kita tahu dalam ibadah kita bahasa roh itu gunanya adalah memberi kesempatan setiap orang, setiap jemaat yang hadir untuk mengalami penyembahan yang sangat-sangat so yourself. Tidak dipengaruhi dengan lagu yang dinyanyikan, tapi lagu baru dari hatimu. Meskipun melodinya sendiri-sendiri, tetapi semua sudah di-lock di satu kunci G, F, atau A, atau D. Supaya kita nggak ngawur, supaya tertib. Dan juga ditaruhnya di dekat khotbah, supaya langsung ada semacam tafsiran dari penyembahan jemaat dalam bentuk rema yang dibawa pulang ke rumah. Jadi bahasa roh itu karunia dalam gereja, jangan ditiadakan. Secara pribadi apalagi kita juga punya mesbah doa sendiri. Bahasa lidah sangat-sangat instrumental untuk membangun mesbah doa kita. Tetapi dia adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Maksudnya apa? Sekarang kita ngerti fungsinya dalam ibadah. Berarti bahasa roh adalah karunia bagi GMS tercinta. Sebenarnya bagi gereja-gereja, terserah gereja mau nggak. Kita mau, kita haus, kita rindu, kita butuh. Tapi dia adalah tanda bagi orang yang tidak beriman. Begini loh maksudnya. Kalau nggak ada bahasa roh ditiadakan, lama-lama gereja akan jadi klub sosial. Orang beriman datang akan suka kerasan, tapi mereka nggak merasakan bedanya, mereka nggak tertantang. Alasan kita adalah membuat orang itu bisa kenal Yesus pelan-pelan, tapi at some point dia harus bisa mengakui kesupranaturalan Tuhan. Disinilah ada batas yang, ada satu batas yang tidak bisa tidak ada satu titik orang tidak beriman itu harus menyeberangi. Kalau enggak, nanti orang yang tidak beriman datang ke gereja kita, sekalipun gereja kita makin hari makin modern dan relevan, semua orang bicara bahasa Kristus lah, tapi kalau bisa dibikin lebih mulus, pelan-pelan pun kompromi terjadi, bocor halus. Pertobatan sudah nggak disebut sebagai pertobatan, tapi berubah pikiran. Sorga sudah jarang dibahas, apalagi neraka. Kehidupan kekal lebih kepada kehidupan kita yang maksimal hari ini. Gimana sukses, 3 poin, 5 poin, 7 poin untuk bisa bahagia, untuk bisa berhasil, untuk bisa lebih menerima diri sendiri. Lama-lama psikologi. Gereja dapat kerelevanan, kehilangan heavenly touch. Semakin sempit dimensi supranatural yang notabene very Roh Kudus. Yang lainnya juga bisa kita ngaku semuanya ada Roh Kudus, saya tahu. Tapi yang Roh Kudus yang sungguh-sungguh just Roh Kudus, itu yang tidak bisa dikontrol orang dan sungguhan tidak dimengerti bahasanya. Dan ketika orang tidak beriman masuk di gereja kita, pertama mereka merinding. Sebagian akan menghina. Seperti para rasul waktu dapat lidah api itu, 120 itu diejek begini, dicaci, bukan dicaci, dikata-katain. Mereka mabuk anggur manis. Orang dunia kehabisan kata-kata. Bagaimana menjelaskan mereka? Paling gampang ya gila atau sesat. Tapi gereja itu jadi silau terhadap orang yang tidak beriman. Orang beriman tahu waktu kita lagi berbahasa roh dalam ibadah, mereka langsung berkata, ini apa? Tanda bagi yang tidak beriman. Meskipun mereka bisa salah paham kalau tidak ada penjelasan. Makanya tidak bisa bahasa roh itu stand alone. Bahasa roh doang. Tetap harus ada firman di area nubuatan. Harus ada kata-kata manusia. Kalau tidak ada penjelasan, tidak ada jalan Tuhan yang diperkenalkan. Kalau bahasa roh sampai selesai, doa berkatnya pun bahasa roh, pengumumannya bahasa roh, gitulah ya ekstrimnya. Orang pulang ke rumah hanya bilang kita gila. Tapi kalau kita tidak ada dimensi rohnya, orang datang dan berkata, oh gereja ini keren. Tapi bagi mereka hanyalah sosial club saja. Dan bagi mereka yang tidak beriman datang ke sini, kalaupun mereka jadi Kristen, tidak lebih hanyalah memeluk agama Kristen. Tidak pernah ada satu titik cut off. Mereka lahir baru dan harus percaya bahwa Yesus itu lahir dari perawan. Mati dia itu bangkit semua. Kebangkitan jadi teori. Good lah, ini satu buku. Mereka kok tidak terbeban untuk tahu. Mereka cuma mendengar bahwa oke lah, inilah teori agama tersebut. Kebangkitan Yesus tidak terasa. Tidak jadi sesuatu kesaksian pribadi.
Mujizat sudah tidak ada. Once upon a time dulu ada suatu cita legendaris. Aku peluk agama ini. Oprah Winfrey buat agama misalnya. Ada tuh yang ikut. Ada seorang YouTuber, saya pernah ditunjukkan seseorang, buat agama iseng-iseng, tetap ada yang ikut. Orang itu don't mind dengan suatu teori yang out of the world. Tapi no conviction, tidak ada keyakinan di dalamnya. Mereka cuma ikut-ikutan, keren nih, asik nih, something new. Akhirnya nanti semua jemaat hanya orang-orang yang memeluk agama. Tidak ada dikonfrontasi, Yesus bangkit dari maut. That really happened. Gereja itu lahirnya, mau tahu nggak? Happy birthday to you, happy anniversary-nya gereja itu apa? Gereja Perjanjian Baru itu lahir dari 120 lidah api gentayangan di atas setiap kepala. That's how the church was born. Church has always been supernatural. Selalu supranatural. Jadi orang tidak beriman datang ke gereja. Kalau mereka lihat gereja itu hanya relevan dan melenyapkan semua jejak kaki tanda-tanda Roh Kudus di dalamnya, khususnya yang Roh Kudus, just Roh Kudus. Orang tambah banyak pun orangnya sekuler hatinya semuanya. Tapi waktu mereka masuk, mereka bilang, gila ini orang-orang. Tapi mereka kaget, loh itu temanku itu lawyer, pengacara. Loh itu temanku itu hakim. Loh ini profesor ini. Mereka mau bilang gila, mereka harus mikir dulu. Ini orang-orang gak kalah pintar sama dia. Kenapa kok bisa begini? Mereka bingung. Nah kalau mereka bingung kita tinggalkan, tetap hanya berbahasa lidah saja. Mereka akan tinggal dalam kebingungan. Tapi kalau setelahnya kita jelaskan, ada firman bahkan nubuatan yang menyelidiki hati mereka, mereka akan diyakinkan sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Nangkep ini ya. Banyak gereja salah langkah menurut saya. Kita nggak usah menuding melihat siapa. Bukan urusanku. Saya pun sekarang ngomong gini nggak ada pikiran apa-apa siapa-siapa. Kalau saya khotbah gini bersih, saya hanya mikirkan jemaat sendiri. Tapi gereja kita tidak boleh pernah jalan di jalan itu. We will never make our church relevant, acceptable to the world. Gereja kita tetap harus ada cut off batasnya. Orang masuk ke sini, kayaknya aku ini berada di mana ini? Kayak di luar dunia. Waktu nyanyi-nyanyi ya biasalah. Orang konser nyanyi-nyanyi lagu, ya oke lah. Tapi ketika mereka mulai melihat penyembahan yang out of the world, yang bukan dari dunia ini, apapun processing di sini, paling tidak mereka tahu, this group of people is different. Tinggal mereka tanya, ada apa dengan orang-orang ini? Nah, apakah mereka dapat jawabannya atau tidak? Nah, itu lain cerita. Karena itu dikatakan di ayat ini, ayat 23. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Itu terjadi waktu Pentakosta pertama. Mereka dituduh mabuk jam 9 pagi padahal. Ini tuduhan. Sebagian orang-orang yang tercengang itu dan berkata, what is this? Apa ini? Tanda untuk orang tidak beriman. Dari Mesir, dari Kirene, mereka dari Arab, tanah Arab, dari berbagai kota, dari Roma. Mereka bertanya-tanya garu-garu kepala, what is this? Apa ini? Dan mereka terpaksa harus mikir lebih daripada apa yang mereka telah ketahui di dunia. Mau tidak mau mereka di-challenge. Ketidakberimanan mereka digoyangkan. Tapi sebagian di antara mereka bukannya cari Tuhan, malah menghina dan melontarkan kata-kata ejekan seperti ini orang-orang mabuk anggur manis. Paling tidak everybody paid attention. Mereka harus mulai memperhitungkan ada nggak adanya Allah. Waktu mereka datang ke gereja kita, dalam kehidupan kita, mereka mengerti, wow, pikiran satu, setan kah? Apakah ini adalah kelompok
kelompok orang sesat. Apa ini? Ketika bulu kuduk mereka berdiri, sebagian mereka akan mulai berpikir, what is this? Tanda bagi tidak beriman. Apa ini? Sebagian lagi terlalu gengsi untuk mengakui apa yang mereka rasakan dan berkata, ini orang-orang ini semua yang mulai tuding kanan kiri. Karena dia gengsi dan dia harus meyakinkan temannya bahwa dia tidak terpengaruh, padahal temannya sudah terpengaruh. Ini orang-orang aneh memang. Tapi tudingan itu akan kembali kepadanya sendiri ketika dia tahu bahwa orang A, orang B dalam hidupnya, bahkan yang ada di atasnya, bahkan yang dia kagumi, dan beberapa orang yang dia hina itu nanti akan berbuat baik kepadanya, memberi bara api, dan dia telan kata-katanya. Ternyata yang kusebut orang gila lebih waras dari aku yang kena narkoba. Yang saya sebut ini orang-orang sesat, ternyata lebih waras dari saya yang menyesatkan banyak orang, yang menjerumuskan banyak orang ke dalam dosa. Yang mereka bilang ini orang-orang bodoh ini, nanti jangan-jangan bosnya sendiri yang lebih pintar dan jenius, yang lebih pintar kerja dari dia, yang lebih ulet, buat orang dunia terombang-ambing dalam ketidakimanannya. Bahasa roh bisa membuat itu waktu mereka masuk di tengah-tengah kita. Tapi kalau mereka masuk ke gereja kita, wah ini aku senang ini, mirip dengan dugemku, ini persis seperti hidupku. Gak apa-apa, tidak ada tantangan sama sekali, tidak ada cubitan, tidak ada tamparan, tidak ada templakan, tidak ada pertanyaan, tidak ada hantaman ke jiwa mereka yang sudah nyaman dalam dosa. Wow, this is a church, I'm comfortable here. Jangan-jangan setan pun juga comfortable di sana. Setan pun juga nyaman. Bahasa roh itu adalah satu titik di mana orang-orang harus mikir, jikalau Allah ada, Allah adalah roh, bagaimana saya menghadapinya? Waktu tadi kita berbahasa roh di sini ya, saya beritahu ya, orang-orang maju ke depan. Saya melihat di situ ada cleaning service-nya. Cleaning service outsourcing, bukan orang kita sendiri. Beberapa lihat di sana. Mereka matanya gini, yang sebelahnya ketawa. Gitu. Saya nggak bisa salahkan, karena orang belum beriman. Outsourcing kan kita nggak bisa pilih-pilih kan. Saya berdoa lah, yang cleaning service-nya Anda melihat hari ini. Kalau nggak dilirik aja kagak. Kalau semuanya jalan dengan normal-normal, semua alamiah, semua seperti agama pada umumnya. Lihat aja nggak sudi. Nothing special, dilewatin, bersih-bersih, tidak ada pujian dan tidak ada kritikan. Dibicarakan aja, nggak interest kok, nggak tertarik sama sekali. Saya lihat tadi di sebelah situ, kita berbahasa roh, terima semua. Satu lihat, satu lagi, ketawa. Saya nggak salahkan, tapi saya harap nggak berhenti di sana. Ini berarti ada sesuatu sudah menarik perhatian mereka. Saya harap dilanjutkan ayatnya. Lihat ayat yang berikutnya, ayat 24. Tapi kalau kamu semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Masuklah dunia firman, masuklah dunia nubuatan, baik itu firman pengajaran atau firman yang sifatnya hikmat marifat. Maka ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Firman itu bermata dua. Kalau ada orang memperkenalkan jalan dengan kata-kata bukan bahasa lidah, tapi dengan kata-kata manusia dan bahasa yang bisa dimengerti orang itu akan mikir loh. Segala rahasia yang terkandung dalam hatinya akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Hari itu 3.000 orang bertobat. Sekian orang tidak dicatat, tidak bertobat, tetap menghina dan berkata, lu orang sesat, kalian semua orang yang mabuk anggur manis. Masih ada orang yang ngece-ngece. Sampai kapanpun tetap akan ada orang yang komentar miring. Tetapi lebih baik kita dikomentari daripada orang ada ndak ada kita. Gak ada bedanya. Berapa banyak gereja sekarang terlalu relevan sama dunia, sampai dunia merasa this is a good church for me. Gak ada yang ditantang untuk bertobat. Dan mereka juga gak silau sama Tuhan.
Mereka bahkan nggak melihat cahaya. Mereka melihat ini yang aku mau, nyaman buat aku. By the way, di gereja ini Roh Kudus bertata. Apapun kata dunia, mau pro kontra digonjang-ganjingkan, mendingan orang yang ada di sekeliling kita melihat Tuhan sekalipun mereka tidak menerimanya, daripada mereka tidak melihat Tuhan sama sekali. Gak ada bedanya. Ada tidak ada, saya ada di dalamnya. Saya kasih 3 poin, tapi saya belum selesai. Saya akan jelaskan dengan beberapa ilustrasi lagi. Tanda untuk orang yang tidak beriman. Pertama saya tambahkan, ini nggak di sini, saya campurkan dengan pengajaran Paulus lainnya di 1 Korintus 12, 1 Korintus di Galatia juga, masuk di Galatia. Yang nomor 1 tanda untuk orang yang tidak beriman, number 1, buah roh melembutkan hati orang yang tidak beriman pada Tuhan. Catat dulu. Buah roh melembutkan hati orang yang tidak beriman. Ya. Nanti saya kembali ya, nomor 2 dulu. Munculkan dulu ya, multimedia nomor 2. Bahasa roh adalah tanda supranatural untuk mereka yang gak beriman, maksudnya bahwa Allah itu ada. Mereka harus mulai mikir. Waktu di tengah-tengah kita, mereka mulai mikir. Saya pernah sekali mendoakan satu orang lumpuh jalan. Di sekelilingnya ada orang tidak beriman. Mereka mesti mikir. Mujizat. Tapi anehnya tetap ada orang yang berkata, itu pasti dibayar pura-pura. Ya ampun, mau gimana pun juga ada orang tertentu yang gak bisa diyakinkan. Tapi kalau bahasa roh berbarengan, itu bulu kuduk berdiri tuh. Kita aja biasa karena kita sudah berada di dalamnya. Kalau Anda menyelam air, Anda tidak merasa basah. Tapi orang yang di luar akan basah melihat Anda kena air Anda. Itu bulu kuduk berdiri semua. Ya. Bahasa roh itu adalah tanda supranatural untuk mereka. Sedangkan bagi kita bukan tanda. Kita di dalamnya, kita sedang menyembah, kita sedang berdoa. Berarti bagi kita itu karunia berkomunikasi, dan itu karunia untuk bersaksi. Tapi bagi mereka, orang luar yang melihatnya itu tanda. Wow, what is this? Ini orang-orang dari planet mana ini? Apa ini? Wow, gereja kalau nggak ada faktor, wow, dia social club. Lama-lama kering rohani. Lama-lama penambahan orang hanyalah pemeluk agama. Tidak pernah born again, baptized in the Holy Spirit. Mulai hilang kelepasan. Padahal belenggu dosa banyak sekali. Kesembuhan tak terjadi. Lama-lama jadi Christian Scientist. Menjadi ilmu pengetahuan kekristenan. Betapa Roh Kudus jadi semakin hilang. Tahu nggak apa yang menggantikan power? The power of the Holy Spirit atau kuasa dalam gereja itu apa? Anda akan terkejut. Pengganti power itu bukan the power of darkness atau kuasa gelap. Pengganti power itu religion, roh agamawi. Pengganti power dalam gereja, kalau Roh Kudus disingkirkan atau dikucilkan. Mau tahu pengganti power? Positiveness. Positif. Loh, positif sih. Masa yang kita ajarkan nggak positif? Positif. Tapi itu positif doang. Hanya positif saja. Jadi hanya positive thinking akhirnya. Tidak ada power di dalamnya. Pokoknya apa yang nggak make sense, nggak masuk logis, dibuang. Tinggal waktu aja. Semua harus masuk logisnya, termasuk LGBTQ. Tinggal tunggu saatnya tiba, Tuhan pun akhirnya dijadikan teori belaka. Karena satu titik, Tuhan pun Allah Bapa tidak akan masuk akalnya. Tuhan suruh kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi ini powerful sekali. Tapi nggak dalam roh saja ya, harus dalam kebenaran juga. Jadi poin 2 tadi, bahasa roh adalah tanda supranatural untuk mereka bahwa Allah itu ada. 3, ini kuncinya. Masuk orang tidak beriman, dia harus diyakinkan dan dia harus diselidiki oleh semua. Kalau kita semua bernubuat, itu bukan berarti berbarengan bernubuat mau perhatikan siapa. Tapi kalau ada firman sirkulasi di kalangan kelompok orang itu, baik lewat hikmat marifat ataupun lewat pengajaran firman yang jelas, apapun yang dibahas dengan bahasa manusia yang lugas, berakar pada kebenaran, bukan hanya pada roh saja. Memang ada urapan, tapi harus ada komunikasi
Injil harus dikomunikasikan, maka segala rahasia yang terkandung ayat 25 dalam hati orang berdosa atau orang tidak beriman itu akan menjadi nyata, sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Itu perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Maka yang ketiga, firman dan nubuatan memperkenalkan jalan Tuhan kepada mereka. Bahasa roh tidak boleh stand alone. Dalam sebuah ibadah, bahasa roh itu ditaruh di tengah. Kalau di ibadah kita di worship, nanti di altar call ketika maju kita doa. Tadi saya sudah jelaskan fungsinya, gunanya apa. Kalau kita berdoa pakai bahasa Indonesia biasa aja. Kalau ada 50 orang yang maju, jangankan 55 aja, kita nggak tahu isi hati, lubuk hati, pergumulan mereka. Sekalipun yang maju itu orang yang kita kenal pun, kita nggak tahu sesungguhnya apa yang akan mengubah hidupnya. Apalagi kalau 500 orang yang maju. Bahasa roh itu membuat Roh Kudus yang take charge, membuat doa itu jadi tepat. Karena kita nggak tahu, tapi kita terbeban. Dan waktu kita sembahyang berdoa, angkat suara untuk orang-orang maju contohnya, itu Roh Kudus berdoa lewat gereja ini untuk orang-orang ini. Makanya Anda lihat orang-orang di jamaah itu nggak lepas dari doamu. Waktu kita berbahasa, semua orang-orang di jamaah di sini terjadi kelepasan semuanya. Hanya kita nggak tahu satu persatu apa yang sesungguhnya kita doakan. Karena Roh Allah, Roh itu membantu kita dalam kelemahan kita. Sewaktu kita tidak tahu bagaimana berdoa, Roh itu berdoa melalui kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Roma 8, dia mendoakan dan Bapa mengerti maksud Roh itu, bahwa dia sedang bersyafaat bagi orang-orang kudusnya. Jadi tempatnya tepat. Bahasa roh dipakai untuk penyembahan, worship and intimacy, dan dipakai di akhir pada waktu altar call misalnya, atau waktu doa. Nggak perlu altar call, tapi kalau kita mau menutup firman itu, lalu kita ada ministry time atau waktu di mana kita izinkan Roh Kudus mengalir, entah itu altar call bersyafaat untuk seseorang atau bersyafaat bagi dirimu. Kita berbahasa roh itu untuk mendoakan sesuatu yang melampaui akal budi kita, sehingga firman yang kita terima dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu tepat tempatnya. Tapi bagi orang tak beriman yang ada di tengah-tengah pertemuan kita, dalam gereja yang penuh dengan Roh Kudus dan tidak mengucilkan Roh Allah, orang-orang itu nggak boleh stand alone, cuman datang. Bayangin kalau ibadahnya cuman bahasa roh doang, itu orang pulang berhak untuk berkata ini orang-orang aneh. Tapi pada waktu dia duduk, dia udah merinding dulu. Beberapa mulai pasang kuda-kuda, beberapa lagi mulai menghina. Ini orang aneh-aneh, ini kapan selesai kebaktiannya? Lalu tiba-tiba firman, dia ditemplak, ditusuk sama Roh Kudus. Seperti waktu Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Ketika dia dijelaskan, tiba-tiba mendadak merasa seperti pengkhotbahnya lagi kuliah dia, padahal ada ribuan orang yang datang. Serasa seperti firman-firman yang dibagi itu untuk dirinya. Berkali-kali orang-orang ngomong sama saya, baik itu online program kita seperti Saat Teduh Bersama, atau waktu ibadah, saya rasa seperti Mas Philip ngomong sendiri langsung pada saya, bukan aku, itu Roh Kudus sudah kental di tempat itu. Sehingga ketika disampaikan firman Tuhan dengan jelas dan lugas, maka rahasia orang itu akan diselidiki oleh firman. Firman-firman yang dia terima seperti rema, lebih tajam daripada CT scan dan MRI manapun juga. Dia akan diyakinkan, diselidiki oleh semua, pada titik di mana sebagian di antara mereka, hari itu waktu Petrus berkhotbah 3.000, sebagian di antara mereka, semoga semua akan berkata pada akhirnya, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Aku paham ini. Dan hari itu, pada waktu dia berada di tengah-tengah gereja yang kepenuhan Roh Kudus, dia merinding misalnya. Tapi yang membuat dia masuk kerajaan Allah bukan merindingnya. Yang membuat dia masuk dalam kerajaan Tuhan adalah firman. Makanya gereja karismatik kadang-kadang lemah di apa? Pengajaran. Tapi not our church. Justru orang yang penuh Roh Kudus mesti kuat pengajarannya. Karena biasanya tanpa bergantung dengan kuasa Roh Allah, kita hanya dapat pengetahuan dan teori. Tetapi kalau ada Roh Tuhan di dalamnya, itu firman jadi hidup dan menjadi kedalaman seperti sungai yang nggak berhenti sampai tumit kaki, tapi hingga berenang. Harus ada kedalaman. Coba lihat gereja yang tradisional nggak terbuka sama karya Roh Kudus, kuat apanya? Teachingnya. Tapi kering rohaninya. Nanti Anda pulang ambil tinta, pen tinta, habisin tintanya. Coba tulis di kertas, robek di kertas. Anda tidak bisa menulis apa-apa.
Itu loh yang lancip itu loh. Anda tulis coba, tanda tangan di sana, robek. Tidak terjadi perubahan hidup, hanya robek. Sehingga nanti ujungnya hanyalah kritik seperti Farisi, marah-marah. Gak ada kehidupan di dalamnya. Tidak ada kehidupan, tidak ada rohnya, seperti tidak ada rohnya. Dari sini kita mengerti sebuah kebenaran yang luar biasa, bahwa roh dan kebenaran itu berjalan bersama-sama. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan, bukan hanya dalam ibadah secara individu lepas pribadi lepas pribadi, mari kita kuat di dalam Roh Kudus. Saya berbahasa roh tiap hari, saya baca firman dalam roh dan kebenaran kuat. Firman dan nubuatanlah yang memperkenalkan jalan Tuhan kepada mereka. Munculkan ketiga-tiganya bisa. Ya, Anda mau foto silahkan. Saya mau jelaskan lagi sedikit soalnya. Buah roh melembutkan hati orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Ya, yang beli karcis ke dalam hati itu buah. Jadi bukan merindingnya bahasa roh tanda supranatural kepada orang tidak beriman bahwa Allah itu ada. Bukan firman nubuatan memperkenalkan jalan Tuhan kepada mereka sebelum bahkan memperkenalkan apa-apa. Mereka tutup pintu biasanya orang gak beriman. Biasanya mereka mulai terharu, lembut hati, terbuka untuk diberitahu ketika mereka lihat buah roh terdekat. Kalau pendeta, mereka bisa skeptis karena mereka gak kenal. Tapi kalau Anda beda. Saya kasih satu cerita bagaimana saya bertemu dengan seorang Kristen yang konservatif, malah justru anti bahasa lidah. Tanpa sengaja suatu hari saya pergi ke dokter gigi. Salah alamat ceritanya, tapi puji Tuhan, dalam Tuhan salah pun ternyata tuntunan. Masuklah saya, terlanjur, dokternya udah suruh saya masuk. Ya sudah, saya masuk ke dalam situ. Ini terjadinya belasan tahun lalu, lebih tepatnya 2005. Waktu saya masuk di dalam situ, dokternya sudah mulai pasang ininya, apanya putih ini, pakai ininya, maskernya semuanya, sudah tangannya pakai glove, lalu berkata, buka mulutnya. Dibuka. Saya bilang, ini dokternya mestinya bukan ini ya. Istri saya waktu itu ada urusan keluar kota, jadi saya cari gigi nggak bisa ditunda, ada lubangnya atau apa, jadi saya mau ditambal atau gimana. Ternyata benerin mulut lagi terbuka, dia bilang, Anda pendeta ya? Oh enggak sorry, dia belum tahu saya pendeta, itu tahun 2005. Dia bilang, kuliah di mana? Wah itu pujian, saya dibilang masih kuliah. 2005 itu saya sudah umur 31. Saya pakai jeans yang sobek-sobek ya kan. Itu kan hari liburan, lagi hari off saya. Akhirnya singkat cerita, dia bilang mahasiswa, saya bukan mahasiswa. Saya bilang, ayah penggeka. Apa? Penggeka. Oh pendeta. Pendeta mana? Oh, kalian GMS kan nggak bisa ya. Oh yang di sini berubah, berhenti kerjain gigi. Langsung dia serang, sesat-sesatkan. Saya masih ingat kok. Orang karismatik gini, nggak kuat gini. Dia nggak fair. Mau dia marah terus, tapi untungnya dia tetap sambil kerjakan. Saya bilang, Tuhan selamatkan gigiku. Jangan dia marah gitu. Tapi ternyata dia ngomel, intinya pokoknya dia serang karismatik mati-matian. Ya, gerejanya tidak jauh dari tempat kita beribadah. Tapi dia bukan gereja yang percaya bahasa rohnya, nggak apa-apa. Setelah saya untungnya gigi saya begitu tuh anugerah, karena kalau enggak saya bisa berdebat ria. Dan sekalipun saya menang, buat apa kalau saya mengalahkan orang sehingga orang semakin anti sama Roh Kudus. Untungnya saya nggak bisa bicara, membuat saya jadi kalem dulu. Waktu setelah selesai dicabut itu, giginya sudah selesai, saya bisa mingkem kembali. Dia menunggu reaksi saya. Waktu sebelum saya bereaksi berkata-kata, saya diingatkan Tuhan, Philip, buah roh lah yang melembutkan, bukan kuasa. Saya jadi ingat 9 karunia, ada 9 rasa buah, kasih, sukacita, damai sejahtera, Galatia 22.
9 karunia yang ditulis secara karunia demonstratif yang ada di 1 Korintus 12. Coba kawinkan dan jodohkan. Kasih ketemu dengan karunia berkata-kata dengan hikmat. Sukacita dengan kata-kata pengetahuan. Iman itu ketemu dengan damai sejahtera loh. Kasih, sukacita, damai sejahtera. Saya, di dalam hati saya ini pada waktu saya mikir jawaban apa terhadap orang yang serangan bertubi-tubi, tapi mulut saya lagi dibajak, saya mau ngomong apa, Tuhan tiba-tiba kasih saya ayat Galatia 22 dan 1 Korintus 12. Dan karunia berbahasa roh itu paralel dengan buah kelemah lembutan. Orang karismatik mesti lemah lembut. Dia bilang, oke, apa jawabmu? Dalam hati, dok, aku ini pasienmu. Aku udah datang sebagai penggeka. Tapi saya nggak ngomong begitu. Saya bilang, atas nama semua orang karismatik yang pernah melukai Anda dan yang sudah jadi negative example, menjadi teladan yang buruk bagi Anda semuanya, saya minta maaf. Dia diam. Saya bilang, saya minta maaf. Saya tulus, saya minta maaf. Intinya pokoknya tidak semua begitu sih. Cuman saya nggak mau bela diri, dok. I apologize on behalf siapapun saya nggak kenal. Kalau ada, saya nggak pungkiri tentang di pihak karismatik pasti ada yang jahat. Saya minta maaf ya. Kaget dia, mukanya langsung merah. Berhenti di sana. Lalu dia sungkan. Oke, sudah selesai. Oke, bayar berapa? Nggak usah. Loh jangan. Saya justru nggak mau. Justru kalau orang kayak gitu saya nggak mau. Nggak bisa. Saya mesti bayar. Nggak bisa. Kan sana pendeta. Oh, emangnya pendeta minta free, minta gratisan? Enggak. Saya bilang enggak. Saya bayar. Minggu depannya dia muncul di gereja, di ibadah. Minggu depannya lagi ngalami kelepasan. Minggu depannya lagi terima baptisan Roh Kudus. Masih tepuk tangan untuk Yesus. Saya beritahu ya, memenangkan hati orang itu tidak susah. Lemah lembut. Kejarlah kasih. 1 Korintus 14. Bukan untuk menang berdebat. Kalau Anda dituding sama orang dan berkata, you sesat, tunjukkan buah. Tidak usah bela diri. Tulis di sini tadi, buah roh melembutkan. Apa itu? Hati orang yang tidak beriman pada Tuhan. 2, bahasa roh adalah tanda supranatural untuk mereka bahwa Allah itu ada. Sehingga orang tahu, apa ini ya? Mereka mau tidak mau harus cari tahu lebih. Tapi nggak berhenti sampai ke bahasa lidah. Poin ketiga, firman dan nubuatan akan memperkenalkan mereka kepada jalan Tuhan kepada mereka. Akhirnya, dokter yang saya sebut tadi itu dalam cerita ini, akhirnya saya utus beberapa hamba-hamba Tuhan untuk bisa melayani, mengkonselingi, dan diperkenalkan jalan Tuhan. Dia nggak perlu kenal Yesus, karena dia sudah tahu Yesus. Tapi dijelaskan apa yang terkandung dalam janji Tuhan. Janji Bapa, baptisan Roh Kudus dijelaskan. Dijelaskan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus yang selama ini banyak disembunyikan karena tidak terlalu ditelusuri. Di gereja-gereja tertentu, karya-karya Roh Kudus itu nggak terlalu di welcome, nggak terlalu ke situ. Jadi pada waktu dijelaskan, ternyata masih ada area-area kegelapan yang harus dibereskan. Dengan orang yang tepat yang saya tugaskan, terjadi pemutusan, melakukan ini dan itu. Ternyata ada hal-hal tertentu yang mendukakan hati Tuhan. Selesai. Nanti itu nggak bisa berhenti sampai merindingnya waktu dia datang ke gereja, lihat ini ada sesuatu yang out of the world, sesuatu yang tidak normalnya. Bukan ke sana, bukan hanya buah roh melembutkan. Gong terakhirnya itu nomor 3, harus ada yang bisa menjelaskan. Makanya jangan kita hanya berbahasa roh. Kita harus belajar firman. Kita nggak perlu jadi ahli teologi atau ahli Taurat. Tapi kita perlu melengkapi diri kita dengan ayat-ayat dasar. Makanya MSJ itu perlu, kalau belum ke situ, My Spiritual Journey 1, kelas-kelas dasar. Jangan hanya cuman beribadah. Kami ingin Anda jadi murid dan berguna. Ada perlengkapan karena hanya bisa menjelaskan. Kalau orang tanya apa Yesus satu-satunya jalan, apa jawaban Anda? Ya mungkin ya lah. Anda harus berkata iya. Karena Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Karena nanti itu ketika orang sudah terbuka, lembutkan hatinya, dan ketika dia sudah dapat tanda supranatural dari Allah bahwa Allah itu ternyata ada,
Nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Orang yang saya hina ini ternyata kok bisa gitu. Mungkin minggu ke-1 dia mengejek kita. Tapi minggu kedua dia lihat di masyarakat. Ini orang GMS, itu orang GMS, itu orang GMS. Kok bahasa Surabayanya kok genah ya hidupnya ya. Dia malu sendiri. Dia akan dikepung dengan kanan kiri dengan orang-orang itu. Kok waras ya. Orang-orang yang tadi aku hina sama temanku ini, aku malu sekarang untuk ketemu. Kita jadi salah tingkah. Kenapa? Karena orang ini barusan menghina dan baru tahu kalau ternyata di antara orang yang dihina ada orang ini, orang yang dia sangat kagumi dan idolakan di dunia kerja. Ternyata nggak bodoh ya. Aku sebut mereka semua orang yang tolol, bodoh. Tapi orang ini seorang yang saya kagumi, ini orang jenius di bidangnya. Ternyata dia ada di ibadah itu yang saya hina. Dan orang ini aktivis penuh Roh Kudus. Bayangkan saudara, nanti itu jadi tanda bagi orang tidak beriman. Tahu nggak? Orang Kristen yang berbahasa roh adalah tanda untuk orang tidak beriman. Hidupmu itu tanda. Bukan cuma bahasa lidahmu. Hidupmu itu tanda untuk orang tidak beriman. Seperti saya sama dokter gigi itu yang marah-marah tanpa sebab. Kelemah lembutan kita, buah roh kita, wisdom kita, wise-nya. Bukan hanya tanda kepada orang tidak beriman, bahkan tanda kepada orang-orang yang tidak terbuka sama Roh Kudus. Meskipun Kristen doya. Hidupmu itu tanda. Makanya orang-orang karismatik tidak boleh malu-maluin. Gak boleh sombong, gak boleh sok, gak boleh tuding-tuding. Kamu gak punya Roh Kudus ya? Paling gak enak begitu. Ayolah ke gerejaku lah, gerejamu gak ada rohnya. Gak gitu caranya menginspirasi. Malah justru kalau kita benar, jikalau kita sungguh-sungguh jadi tanda yang berkenan, kita harus nolak-nolak orang. Janganlah, aku jadi sungkan loh. Semua orang mau ikut ke sini tuh gimana? Nggak usah. Nanti aku jadi nggak enak segalanya. Kita malah nolak-nolak, gitu. Narik-narik, kita yang nolak-nolak. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Jadi ingatkan dirimu tiap hari. If you speak in tongues, that's your gift. Itu karuniamu. Tapi hidupmu itu tanda untuk orang yang tidak beriman. Karena mereka tahu Anda siapa. Mereka tahu Anda radikal. Mereka tahu Anda kepenuhan Roh Kudus, Anda penuh Roh Allah. Justru hidupmu adalah tanda. Tahukah Anda berada di posisi kuasa untuk pengaruhi orang? Kalau Anda lembut, orang yang sungkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah nanti terakhir itu adalah firman nubuatan yang memperkenalkan jalan Tuhan kepada mereka. Itulah sebabnya GMS tidak akan pernah hilangkan tanda Roh Kudus di dalam ibadah kita. Supaya agar gereja kita jadi relevan bagi dunia. Sorry, gereja modernisasi boleh, itu kita lakukan. Buktinya loh sekarang, apakah saya berkhotbah pakai jubahnya orang-orang zaman dulu? Enggak. Kita tetap harus mengikuti zaman. Ya, gereja kita tetap harus modernisasi. Tapi kita tidak akan membuat gereja kita fitting, masuk di dalam ekspektasi orang tidak beriman, atau orang kurang beriman, atau orang yang tidak serius dengan Tuhan, orang yang hanya mau social club saja. Sorry, it's not a church for everybody. It's a church for those who are ready to receive Jesus. Ini adalah gereja yang siap. Kita nggak akan mengubah diri demi supaya memenangkan orang. Emangnya menang? Gitu aja loh. Aku harus bisa berubah gini supaya aku bisa menangkan dia. Loh, kok yakin menang? Buktinya kamu kalah. Kamu jadi seperti mereka, bukan mereka jadi seperti kamu. Memenangkan apa? Kalah kok. Memenangkan orang itu menginspirasi mereka lewat buah. Dan Tuhan akan bekerja lewat tanda. Hidup kita terutama. Kita bisa menjelaskan. Itu orang nanti ngikut satu-satu sama Anda. Ngikut sama Yesus. Satu persatu. Itu baru memenangkan. Gereja kita tidak akan menjadi relevan. Relevan, modern sih. Relevan supaya bisa diterima? Tidak. Because this church belongs to someone supernatural. Gereja ini milik seseorang yang supernatural. Roh Kudus namanya. Bedanya apa? Yesus adalah kepala gereja. Efesus, kitab Efesus. Roh Kudus adalah Allah di dalam gereja. Bapa adalah Allah yang memiliki gereja. Bapakkulah pemilik kebun anggur, Yohanes 15. Bapakkulah pengusahanya, akulah pokoknya, kamu carangnya, kata Yesus. Bapak itu Allah yang memiliki gereja.
Yesus adalah Allah atas gereja. Roh Kudus adalah Allah di dalam gereja. Yang tuntun Anda ke kiri kanan, yang beritahu itu Allah Roh Kudus. Saya tidak mau hilangkan jejak-jejaknya dia. Karena this church is not a social club. Gereja ini adalah tempat miracles happen, mujizat terjadi, katakan amin. Gereja ini adalah tempat di mana perubahan hidup terjadi, katakan amin. Gereja ini adalah tempat di mana orang biasa diurapi jadi luar biasa, katakan amin. Gereja ini adalah tempat di mana orang mendengar suara Allah dan mendapatkan firman, katakan amin. Gereja ini adalah tempat di mana kita akan memperoleh karunia-karunia dari sorga, bukan positive thinking dari dunia. Gereja ini adalah tempat di mana kita menerima impartasi dari Roh Kudus, katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.